lihat jalur pesawatnya itu ke kanan. Dari tadi kiri mulu soalnya. Dari tadi ke kiri ya. Gitu. Oke. Jadi ada perubahan kalau kata Sanskui jalur pesawat yang tiba-tiba ke kanan. Tadi bukannya ke kanan juga ya? Yang match berapa? Tadi ke kiri. Ke kiri ya? Cici, Oh ya. ya. Berarti sekarang gue ngantuk. Bagus. Ini adalah apa yang kita pelajari saat belajar geografi dulu. Di mana tadi terjadi angin darat. Nah, itu Sekarang angin laut. Oh, Jadi dia iya. bergerak dari lautan kan ke daratan sekarang. Jadi benar-benar fokus saja gitu Oh, iya. turun. Kalau angin darat itu biasanya musim kemarau, kalau angin laut itu Salah biasanya... dong, Oh, kok kebalik ya? Sanskui. Kalau angin darat terjadi ketika pagi hari, Oh, iya. angin laut terjadi saat malam. Ya nggak usah sok info ya, memang saya ya agak-agak kurang memang info, kalau emang angin-anginan sok begitu. info. Oke, kalau kita lihat aja ini yang nggak sok info adalah Takae akan coba mengambil area kiri bawah Primoz dan juga Veripierre. Dan juga kalau kita lihat lagi Airwolf akan mengambil memang daerah kekuasaan mereka di SMB dan circle-nya menuju ke sana. Circle-nya. Wah, Gue benar-benar speechless ya. Ini adalah hari menyenangkan menurut para caster dan Anis. Karena kemarin circle-nya itu 2 kali apa 4 kali ya? Dia ke atas mulu. Ke bagian Yasnaya, Yasnaya. danau-danau Yasnaya, Oke. ke bagian Rozok. Tapi kali ini nampaknya ada magnet yang menarik circle-nya menuju ke arah selatan, selatan, dan selatan. Kalau Betul. misalkan menurut Eldo kayak gimana circle kayak gini? Apakah emang yang di utara bakal kewalahan atau malah bisa jadi keuntungan nih? ini justru menurut gue kewalahan sih. Kewalahan. Karena 2 jembatan benar-benar dijaga. Kiri walaupun EVOS nggak main ya, ada Takae. Ya kan? Kanan ada Voin dan Iya. 2-1, jangan lupa. Kemudian di bagian tengah Dewa United juga. Iya. Jadi benar-benar seluruh jalur evakuasi istilahnya. Waduh, jalur evakuasi. Ini ramai oleh Oke. orang-orang. Itu kan menurut lu berarti sulit ya dari betul. utara. Misalkan nih, lu bermain. Mm. Lu turun di Jodhpur ataupun di Rozok sebagai drop zone lu. Kira-kira strategi apa kan yang bakal lu lakukan ke tim lu? Kalau melihat dari gameplay yang udah lalu ya, di mana Iya. Takae sempat menjadi the Guardian of Bridge, menjaga jembatan dengan segitu mumpuninya, bahkan Oke. killnya banyak banget. Oke. Menurut gua ini lagi dan lagi pembahasan yang mungkin akan cukup membosankan dengar oleh para viewers ya, Ya. tapi bermain temponya. Jadi ini menurut gua udah harus paham ketika zona udah mulai bergerak dengan behavior atau kebiasaan dari para player yang sekarang gua lihat seneng banget untuk langsung tabrak tengah, kebanyakan momen gua lihat ya. Ya. Berarti dia bermain lebih lambat. Oke, ngomongin tempo nih, ada sebenarnya satu pertanyaan yang sering terlintas di otak gue juga. Gue pun demikian, Sanskui pun demikian, suka ngomongin bermain tempo, timing, momentum. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita mainin dari tempo itu? Maksudnya kita tahu dari mana benchmarknya untuk temponya kita mainkan tuh seperti apa? Kalau hemat gue pribadi ya, Ya. ini pendapat gue pribadi, teman-teman boleh untuk berkomentar lain. Ada 2 hal utama sih yang dilihat dari tempo. Gimana? Yang pertama drop zone. Ya, 3. Yang pertama drop zone, ya, kedua circle, ya. yang ketiga adalah circle lambat atau pelan. Circle dalam artian zona yang aman gitu ya mas gue ya, berarti Play safe zone-nya zone, ya? safe Play zone atau zone-nya play ya? zone, Oke, betul. oke, oke. Jadi pertama tadi adalah drop zone, itu dilihat dulu di mana nih kira-kira pemetaan dari masing-masing tim lain. Yep. Yang kedua play zone, yang kedua adalah tadi drop zone. Drop zone. Tim-tim mana aja nih yang kira-kira bisa kita lewati dalam jalur kita tadi ya. Oke. Dan yang ketiga tadi circle-nya lambat atau cepat ke arah kita. Ya kalau memang circle-nya cepat, kita harus bermain dengan sebagaimana circle. Atau kenapa tadi gua katakan circle adalah alasan ketiga, tetap yang paling utama adalah melihat drop zone dari lawan dulu. Seperti itu. Nah kalau misalnya kasusnya seperti tadi, ya sudah kita tahu misalnya di jembatan kanan deh, ini kita lihat ya, kanan dari atas map ya gue bilang ya, Yeah. di sekitaran Milta, Voin pasti akan udah mulai bergerak. Oleh karenanya kalau memang circle kita nanti adalah cepat, Ya. ya kita bergerak ketika udah bener-bener circle udah menuju ke arah kita. Jadi walaupun kena damage pun setidaknya kita tahu Voin ini udah bergerak terlebih dahulu. Kita ngekor di belakangnya gitu loh. Oh ya yang sering didengar juga ya. Kita ngelihat ada pergerakan rotasi tim Betul. orang. Kita tungguin aja. Dan kali ini Si? kayaknya bakal ada yang ngekor juga dari Voin. Belakang Voin ada Scarlet Gaming yang langsung saja membuka tembakan ke arah depan. Justin pun harus take down. Pun demikian. Sabtu gue ngomong apaan sih? Sanskui Nampaknya lanjutin. ini dia Slayer bersama dengan Skylight Gaming mempraktekkan apa yang Eldoge katakan. Kayaknya mereka punya koneksi dengan Eldoge koneksi Iya. bahkan karena baru diomongin Iya. langsung dilakukan dan dipraktekkan, berarti yang nonton punya ilmu. Baru diomongin, nah ini kejadiannya kayak gini. Betul, itu dia. Tadi mungkin gua agak belibet ya menjelaskannya, Gua juga tapi belibet. kira-kira seperti inilah. Dalam artian dia tahu Voin bergerak dulu baru gua masuk. Karena kalau keduanya barengan bergerak, yang ada clash yang menurut gua nggak ada pemenangnya sih. Dalam artian keduanya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan clash secara maksimal. Skylights, teman-teman tahu dia adalah
tim yang bergerak dari bagian utara. Ya. Dari bagian Severny dan sekitarnya. Dia tahu zona menuju ke arah bawah. Lihat, perbekalan yang dia miliki ini masih sangat minim. Tapi dia tahu objektif play lebih dari segalanya. Dia masuk, dia tahu Voinda bergerak, take down. Dan ini akhirnya berhasil untuk menuju ke arah Sosnovka Military Base. Iya. Setidaknya 3 poin kill juga sudah mereka kantongi ya dari pemain-pemain SG. Namun dari sisi lain ini dia Dewa United akan bergerak. Di dekat mereka ada pemain-pemain Aura yang menjadi kuncen dari jebatannya. Jaxi ter-take down dengan cepat sekali oleh seorang Uni. Dan kita lihat kali ini ada coba upaya balasan mungkin dari No Mercy untuk menyelamatkan Jaxi. Namun dari sisi lain ini dia Uni bisa memulangkan Jaxi seutuhnya. Lagi dan lagi, kasus yang sama menurut gua untuk Aura. Ya. Sama dengan Skylights bergerak dari utara, lihat perbekalan mereka minim banget. Oleh karena menurut gua ini adalah momentum untuk Dewa United, mereka sudah mulai masuk dan men-take down player-player dari Aura. Dan dari Aura pun sepertinya nggak bisa ada gerakan yang terlalu berani menurut gua saat ini. Yes, benar banget. Sudah mulai dikunci dua kiri dan kanan. Jaden ter-take down. Oh no, ini mimpi buruk No Mercy dan Rozesi yang tersisa. Kali ini 2 player saja berada di belakang rumah Dewa United. Nampaknya bermain dengan sangat agresif kali ini. Menguasai satu compound dan No Mercy dengan Rozesi pun sepertinya tidak bisa berlama-lama lagi. Apakah mungkin Dewa United mencari player dari Aura? Kita masih belum tahu karena sudah menggunakan mobilnya keluar dari bagian compound mengitari player-player dari Aura. Oh, dan bagus sekali kalau kita lihat setup dari Dewa United. Cryzen tadi langsung nabrak belakang. Ini akan membuat Aura, No Mercy dan juga Rozesi mau nggak mau mereka hanya bisa terjebak di sini dikelilingi oleh para dewa-dewa yang berada di sana. Dan kalau kita lihat ini dia sudah jalan. Ada head ditabrak, nggak ketabrak. Nampaknya akan coba turun, tembak ke arah depan. Namun itu dia Rozesi bisa berang satu orang. Akan mungkin mendapatkan yang kedua, namun tidak karena ada head the public di sana. Namun kalau kita lihat masih ada seorang No Mercy, Megazord, seorang monster yang masih akan coba melakukan proning, mencari hands mungkin, dan juga ada pemain-pemain dari tim Dewa United yang akan coba diburu. Ini dia akan coba ditabrak oleh Cryzen dan tertabrak, nampaknya No Mercy ketahuan di mana. Yes, bener banget. Wow, ini dia. Ketika Dewa United tadi kita sempat bahas bergerak sebagai unit, berempat secara bersamaan, menabrak sebuah compound. Sebenarnya mereka tuh mampu. Mereka tuh punya sebuah kapabilitas untuk melakukan retake atas sebuah area. Dan itu sudah dibuktikan oleh Dewa United, langsung saja memulangkan Aura sebagai tim pertama yang harus puas di posisi ke-15. Ya, Aura, entah apa yang mereka lakukan di hari ini, entah apa yang terjadi dari mereka hari ini. Karena kemarin mereka sangat meledak-ledak. Mereka kemarin menjadi tim yang paling banyak mendapatkan WCD dengan 3 WCD-nya. Namun di hari ini 2 kali kita melihat Aura bahkan harus pulang pertama ya. Tadi tidak mendapatkan kill sama sekali, kali ini mendapatkan 1 kill. Benar. Apa yang terjadi ya? Kemarin bermain dengan sangat baik padahal, tapi nanti kita mungkin akan bahas belakangan karena kali ini udah ada fight juga yang pecah antara Alter Ego dan juga Rimo. 2 player dari Alter Ego sudah tertunduk lemas, masih ada Deathmosh dan juga Smith yang masih bertahan kali ini. Sudah mulai dikokang granat smoke yang pertama ke arah depan, tapi Super Van berusaha untuk mundur supaya tidak bisa ter-end-kan oleh player-player dari Rimo. Zam juga berada di sana, Deathmosh berada di sebelah kiri dari Zam, harus berhati-hati karena di sebelah kanan juga ada seorang Speed namun ditembak dari arah kiri. Dan kita melihat kali ini Zam masih bisa untuk mundur terlebih dahulu, masih bisa untuk melakukan healing dengan 8 kit-nya. Yes, betul sekali. Dan itu close combat yang langsung saja pecah jauh, berhasil untuk menumbangkan seorang Smith. Ini adalah celaka sekali untuk Alter Ego, masih terjepit di bawah bagian tebing-tebing. Super Van kayaknya tidak bisa di-revive ya. Yap, tidak bisa di-revive lagi karena sisa nyawanya terlalu sedikit sekali. Dan Deathmosh sebagai last man standingnya masih hidup dan mulai menerima banyak sekali peluru. Itu hujan peluru menuju ke arah Deathmosh dan dicari kembali jauh, akan memotong nampaknya pergerakan dari Deathmosh. Itu dia Deathmosh masih berenang-renang jauh, masih berusaha untuk mencari, masih belum ketahuan juga jauh kali ini. Deathmosh harusnya sih masih bisa selamat asal dia enggak ambil nafas nih. Iya. Berapa lama Deathmosh masih bisa bertahan di sana karena 2 orang, gak cuma jauh, ada FJ juga dari pemain-pemain Rimo yang kali ini mencari benar-benar gak mau kehilangan 1 kill mudah kalau bisa dilihat. Karena memang dari lawannya tidak bisa ngapa-ngapain Deathmosh-nya. Dan kita lihat kali ini dari sisi lain Takai, tim yang baru bermain di hari ini nampak langsung memulangkan tim Morph dengan cepat sekali di posisi 14. Wow, ini kelihatan ya, Aura Morph adalah 2 tim yang drop zone-nya di bagian Georgiopol alias utara. Dan tadi udah dibahas juga sama Eldoge. Kalau misalnya turun di utara bakal kelimpungan. Dan ini terbukti ya. Ya, sangat sulit ya nampaknya untuk masuk kali ini. Dan kalau kita lihat nampaknya Takai juga berada di area sana. Gimana Eldoge gimana? Eldoge tadi mau gue lempar. Iya betul. Ya kan mau gue lempar.
Sumpah ini lucu banget guys. Kalau kalian melihat kita di belakang layar. Soalnya kan to be honest ya guys ya buat teman-teman yang lagi nonton. Untuk di PUBG Mobile kan baru pertama kali kita nge-cast bertiga di satu meja. Betul. Gitu kan. Biasanya analis tuh belakangan gitu kan baru menganalisa. Jadi tadi gue mau lemparin pertanyaan kan. Aura mau pulang duluan nih. Tuh, drop zone-nya di atas. Contohnya ya di kan? atas, gimana nih? Terus pas gue nengok, Eldoge lagi nunduk. Gue lagi baca data tadi. Lagi kan. baca data, dia lagi nyari data kan. Terus gue nyamber. Karena gue refleks kan denger gimana nih. Sudah biasa kan kalau ada gimana langsung nyamber kan. Iya. Ternyata Ternyata opernya ke saya. Iya betul. Ya, jadi gimana silahkan Iya, Eldoge. jadi benar sebagaimana tadi yang gua bahas di awal ya, memang momok tersendiri lah bergerak dari bagian utara ini jauh, dan bahkan lihat Rimo juga adalah contoh kasus dari bagian Yasnaya. Bahkan saat ini yang lagi dispected victim pun dari bagian Yasnaya Poliana juga. Oleh karena tempo per tempo ini yang akhirnya menjadi permasalahan yang harus cepat diantisipasi. Menurut gua Rimo sekarang udah cukup kelimpungan karena ke seluruh playernya. Bahkan bisa gua katakan saat ini sulit untuk melakukan tembakan balasan. Iya. Kalaupun berhasil, upaya itu akan cukup sia-sia, bisa gua katakan, sorry to say ya. Karena ketika tembakan diberikan, knockout, confirm kill akan sulit dilakukan oleh tim Rimo ke arah tim victim. Benar. Dan tadi juga terlihat ya tempo permainan yang sebelumnya dibahas sama Eldoge juga. Ketika tim-tim yang bergerak terlalu cepat itu akan mudah sekali untuk terbackstep. Seperti tadi mungkin Alter Ego bergerak duluan ya. Makanya Rimo tadi yang berhasil untuk melakukan push terhadap Alter Ego. Dan sekarang Rimo lagi berenang, datang lagi victim. Betul. Nembakin Rimo. Ini tadi Rimo yang memburu Dratmos, kali ini Rimo yang akan coba diburu oleh victim yang ternyata memainkan tempo yang tadi juga sudah dibahas oleh Eldoge. Di belakang sana Misery akan coba melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah jauh, dan juga FJ mungkin yang sedang renang di sana. Ini harusnya belum kelihatan, tapi kalau naik ke atas udah mulai kelihatan. Spray ke arah bawah namun masih cukup bisa bertahan di bawah air. Yes, benar. Wah, gila. Zonanya ini benar-benar pecah sih harusnya. Jembatan kiri sudah dijaga oleh Power Danger, jembatan kanan sudah ada Boom. Dan mengecil kembali ke Bukit Novo. Wow, ini sih benar-benar mind blowing banget ya zonanya. Padahal kalau kita lihat itu terjadi penumpukan tuh rata-rata dari arah jam 12 ke arah jam 7. Ya, Ya kan? ini kalau kita lihat adalah circle-nya itu menuju ke area yang kosong, Itu bukan dia, area yang rame. rame. Dan ini menguntungkan Boom yang memilih jembatan sebelah kanan kalau kita lihat dari SMB-nya. Boom tidak memilih area sebelah kiri, mereka ke kanan karena memang drop zone mereka lebih dekat ke jembatan sebelah kanan. Dan mereka lebih diuntungkan kalau kita lihat dari area tersebut. Memang NFT kali ini berada di center circle sementara waktu. Ya, sebentar banget. Ini tinggal bagaimana caranya NFT bisa menjaga circle tengah yang mereka punya, karena itu juga berada di titik tertinggi high ground di sebelah Novo Repno-nya. Dan kali ini jembatan kiri Power Danger yang sudah mulai menjaga, ada Dewa United juga yang berada di dalam. Ada kemungkinan mereka bakal bertemu sih, karena mau nggak mau gimana pun juga Power Danger harus maju ke arah tim Dewa United. Ya, akan coba ditunggu oleh Dewa United juga, tapi yang punya PR kali ini adalah victim. Mereka tadi memburu Rimo, namun gagal untuk mendeteksi pemain-pemain Rimo, dan mereka kehabisan waktu untuk muter menuju ke dalam circle-nya. Mereka sudah ditunggu juga oleh Boom kalau kita lihat. Ini setup dari Dewa United gue suka sih. Ada hands yang ditaruh di bawah. Jadi in case Paudi ada yang turun ke bawah udah dijagain sama hands. Uni berada di truk-truk itu. Ada Cryzen di belakangnya. Dan kita bakal lihat Mizu yang baru saja melewat bakal langsung digunting, dijepit kiri kanan. Tapi ternyata what happened? Malah Mizu yang berhasil untuk memenangkan close combatnya. Uni yang masih berada di dalam truk. Masih belum terspot juga. Blue Zone sudah mulai menyelimuti mereka semua. Mizu darahnya udah tipis banget. Sudah tidak ada waktu lagi, bakal langsung tancap gas untuk langsung masuk ke dalam play zone-nya. Masih berhasil nampaknya Mizu tadi ya, itu padahal tipis banget, dan kita melihat yang Gabriel ternyata malah bisa di take down oleh seorang Mizu dengan jiggle-nya dengan sangat luar biasa sekali, dan Mizu masih selamat karena dia sudah full boosting tadi kalau kita lihat. Wow, tadi gue pikir Cryzen yang harusnya memenangkan close combat, karena tadi Cryzen yang open fire duluan dan Mizu yang masih harus keluar dari mobil terlebih dahulu dan menghindar. Sementara itu juga kalau kita lihat Uni yang masih survive kali ini di bagian jembatan mungkin akan menambah persediaan lootingan mereka terlebih dahulu, dan victim pun yang harus bertemu dengan Boom. Kali ini sudah ada Rocky yang tersungkur lemas di belakang sana. Poundbeat melakukan spray ke arah Genfos, tapi Genfos masih bisa melaju dengan kencang untuk langsung kabur, dan backup fire dari Fajar langsung saja memulangkan seorang Poundbeat. Ini yang saya katakan tadi, saat victim akan coba masuk, mereka sudah ditunggu oleh Boom, namun victim ternyata cukup kuat untuk bisa men-take down satu pemain Boom. Namun kalau kita lihat satu pemain dari victim bisa di revive, harusnya ini dia. Wow, bagus juga ya ini. Kali ini harusnya tadi kan victim yang nge-push Boom ya berarti ya. Soalnya kan Boom udah di jembatan kanan duluan.
Dan fightnya juga masih berlanjut. Boom kayaknya bakal langsung disengage. Mereka nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi juga. Sudah kehilangan beberapa player. Langsung dipukul mundur begitu saja. Zona pun akan mengecil sebentar lagi. Kemana nih kira-kira zonanya bakal pindah? Ya, ini kalau zonanya sampai membanting ke kiri lagi dan kiri atas ternyata tidak, ke arah bawah kali ini menuju ke tempat yang rame. Kali ini menuju ke tempat yang banyak orang di area sana dan yang punya PR adalah tadi yang diuntungkan dari circle adalah Boom karena mereka rotasinya enak, tapi kali ini Boom punya PR karena mereka harus muter jauh banget. Jadi kayak apa ya, timpang tindih gitu ya. Tadinya enak, sekarang malah nggak enak. Dan kebalikannya juga. Sementara kalau kita lihat dari supply bank, mereka berjaga di bagian bawah cukup nyaman. Tapi NFT positioningnya enak banget dan dia punya pesawat paragliding. Ya, nampaknya menggunakan pesawat ini ya, pemain dari NFT yaitu seorang Ramones akan coba melihat ke arah bawah juga, mungkin di bawah sana ada supply bank. Dan kita lihat ini adalah area yang cukup enak dikuasai oleh NFT walaupun mereka harus bergerak sedikit masuk ke dalam circle. Yes, benar. Tapi seenggaknya ini adalah posisi high ground yang bisa ngebuka informasi banyak banget. Tinggal bagaimana balik lagi eksekusi dari tim tersebut. Gimana Jam menurut lo melihat setup dari berbagai macam tim yang sudah di circle keempat ini? Satu sih yang mau gue komen tadi ya, Oke. gerakan victim. Itu adalah gerakan yang begitu cerdasnya. Kenapa gue katakan seperti itu? Tadi lihat, memang ada usaha untuk masuk dan itu sulit banget karena dia tim dari utara juga. Betul. Tapi kalau teman-teman perhatikan Genfos tadi, ada bait movement yang dibangun oleh Fajar, kalau gue tadi nggak salah ya, maju ke arah depan, dan dia tahu pasti akan ada tembakan yang dilakukan oleh Boom yang udah sedianya menjaga, karena ketika mereka melewati jembatan memang ditembaki. Oleh karenanya mengirimkan Fajar ke depan, tetap memberikan jangkar di bagian belakang, itu bisa men-take down satu player Boom yang menurut gue overcommit ke arah player-player victim. Iya. Tadi Genfos tuh yang naik bagi jalan, Fajar yang nge-backstep tadi. Oh kebaliknya malah ya? Kebalikannya, tapi Iya. sama dua orang itu. Betul. Jadi tektokannya dua orang itu. Soalnya emang harus gimana juga ya. Itu Genfos itu kan player baru dari victim ya. Tapi namanya udah cukup terkenal. Betul. Tetap di kancah e-sports juga. Dan mungkin punya berbagai macam taktik yang bisa dibilang bisa dieksekusikan di PUBG Ya, Mobile. betul. Dan tadi bisa dikatakan memang setuju sekali dengan apa yang dikatakan Eldoge, baitnya itu dimakan dengan baik oleh Boom, Dimakan. sehingga ya mau nggak mau Bener Boom sih. ketahuan akhirnya posisinya di sana. Dan kita lihat ini dia pemain-pemain dari victim, mereka masih utuh, mereka akan coba masuk ke dalam circle lagi dan bahkan kali ini mereka sudah touchdown di dalam circle-nya, akan coba melawan pemain-pemain NFT yang ada di area atas bukit tersebut. Yes, benar banget nih. Genfos sudah dapat informasinya juga, ada Flippy di atas sana di bagian bukit. Tapi Genfos masih bisa kabur, dia langsung repositioning kembali, nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar. Dan lagi-lagi the bait movement of Genfos yang membuat Flippy harus terjatuh ditembaki oleh player-player dari victim. Ya ini dia bait yang sangat baik sekali kali ini. Tadi Boom yang memakan bait tersebut, kali ini NFT yang menjadi korban selanjutnya. Pemain-pemain victim sangat luar biasa untuk bermain dengan gaya mereka di DGL kali ini. Dan kita lihat kali ini nampaknya NFT mereka harus turun gunung satu playernya untuk setidaknya mencari angle shoot yang berbeda mungkin menuju ke arah pemain-pemain victim. Drone kali ini ternyata mengambil sebuah Dacia untuk berada di atas lagi. Dan mungkin kalau kita lihat memang NFT punya sebuah bukit yang sangat-sangat enak sekali untuk saat ini. Ya, enak, tapi bagaimana caranya nanti NFT harus menjaga bukit tersebut dan dipermainkan atau dikontrol dengan sangat baik. Dan sementara juga sedikit calm before the storm atau sedikit keheningan sebelum nanti ada huru hara, masih ada Deathmarsh juga, Alter Ego Last Man Standing yang masih bertahan untuk sementara waktu. Ini circle yang agak bikin sakit kepala sih kalau udah sisa sendiri atau sisa berdua, karena ini rata-rata open field. Rata-rata open field dan boom. Ternyata masuk ke dalam circle lagi. Tadi dia diuntungkan circle, sempat gak diuntungkan circle, dia berhasil untuk rotasi. Kali ini malah dia masuk ke dalam circle. Masih berpihak ternyata circle-nya untuk Boom. Dan sementara juga Takai sudah mulai melakukan setup split. Lihat setup yang dibangun oleh Takai. Ada crush seorang diri di depan sana. Dan lagi-lagi Super Una mulai berspot. Player dari Supply Bank Flyboy pun harus tersungkur. Kali ini ada Frenzy terspot dengan sangat mudah. Harusnya di-spray oleh Super Una. Harusnya ter-take down. Dan itu dia. Dua player dari Supply Bank harus tersungkur lemas. Apakah masih bisa untuk didapatkan confirm kill-nya? Itu dia confirm kill untuk Iron Wolf. Kita lihat kali ini Super Una juga melemparkan sebuah granat ke arah depan. Satu pemain lagi harus tumbang karena ternyata Renalre dan juga Potato tadi bisa mendapatkan seorang Murley. Dan cepat sekali Supply Bank harus dipulangkan. Sangat cepat fight terjadi. Tiba-tiba datang dan langsung dimakan oleh Serigala kali ini. Oke, coba Jan, gimana Jan? Itu padahal Supply Bank yang bisa dibilang dia dapetin low ground kan. Tapi Airwolf Bagaimanapun gini ya, tadi yang gue lihat dari Airwolf adalah oke, hip fire-nya on point. ya?
surprise-nya on point, Ya. tapi yang sebenarnya lebih luar biasanya lagi dan lagi mempunyai tempat kita nggak boleh kumpul. Ada flank ke arah bagian Oh, kiri, oke. itu yang akhirnya memberikan informasi tadi kepada Super Una tadi kalau nggak salah ya, yang menembaki dari bagian atas, lu clear untuk nembak ke bawah. Nggak ada body system yang bisa dibangun dalam waktu cepat, jadi berani untuk melakukan tembakan ke arah bagian bawah secara komit. Yes, benar banget. Dan alhasil malah supply bank harus dipulangkan. Begitupun juga dengan tim tadi ada Skylash Gaming udah mulai dipulangkan. Alter Ego juga sudah mulai menyusul. Tim yang masih lengkap berempat untuk sementara hanya Takai 21 dan juga NFT. Oh, NFT 21 udah mulai ada yang pincang tapi harusnya masih bisa di revive sih. Itu dia. Dan ingat, ini circle-nya menuju ke Pulau SMB yang mana kita tahu bersama Iron of Climax saat circle-nya menuju ke SMB mereka sangat kuat sekali dan kali ini mereka tunjukkan lagi permainan seperti itu. Kembali kita lihat kali ini pemain-pemain victim. Rocky harus segera di revive juga, Void juga dipulangkan di posisi ke-8. Kembali kita lanjutkan di mana 21 e-sport yang tadi sempat dinotis ternyata tidak bisa diselamatkan, satu playernya harus bertahan dengan 3 orang dan melawan pemain-pemain dari tim victim. Yes, victim masih berada di luar zona dan kali ini kita akan melihat bagaimana eksekusi dari tim victim untuk bisa nge-push area milik 21. Rocky masih tersungkur di belakang sana. Kita akan lihat lemparan granat demi granat yang sudah mulai dilontarkan, dibangun oleh tim victim untuk memberikan pressure, tekanan ke arah tim 21. Lempar masuk ke dalam. Jisun harus ditumbangkan oleh granat dari seorang Genfos. Ini benar-benar luar biasa sekali dan Voxe pun sudah mulai terkena damage yang begitu dalam dan Fajar pun harus tertakedown karena ada Boong yang melakukan flank ke arah bagian lower ground sebelah kanan. Ya, kita lihat kali ini nampaknya Boong menjadi harapan terakhir dari pemain-pemain 21 e-sport akan coba berhadapan dengan satu pemain lagi dari victim nampaknya Genforce. Coba melakukan kukan granat kali ini, di cook granatnya coba dilemparkan. Boong juga sudah akan coba melakukan healing juga di sana namun belum berhasil. Boong sudah siap untuk maju. Walaupun kalau kita lihat HP dari Genforce lebih banyak daripada Boong dan Boong memilih untuk melakukan revive terlebih dahulu. Hati-hati, Foxe juga sudah bangkit kali ini. Yes, itu adalah pilihan yang wise karena menambah kuantitas player akan meningkatkan chance untuk menang dalam close combat dan Genforce pun sudah mulai mencari kembali Boong dan Foxe sudah mulai menjigil-jigil terkena tembakan yang cukup panas. Boong udah mulai mengganti DP 28 tapi Genforce masih bisa berdasar dan survive dan itu dia digunting kiri dan kanan dijepit. Victim pun harus dipulangkan oleh tim 21. Kalau kita lihat lagi ini dia Rimo tiba-tiba datang dan juga ada NFT di sana. Flippy tertakedown dan itu dia Jauh masih bisa tertahan walaupun di belakang sana ternyata Jauh juga tertakedown oleh seorang Spavel. Benar-benar sangat baik sekali backup yang dilakukan oleh pemain-pemain NFT di match kali ini di mana satu tertakedown langsung di backup oleh yang di belakangnya. Yes, NFT ini udah mulai meningkat gameplaynya dari hari-hari sebelumnya, semakin hari semakin baik dan Takai masih lengkap berempat ya. Masih lengkap berempat, mendapatkan zona juga, area yang cukup baik. Bahkan ada jalanan di depan dari Takai ini yang akan membuat permainan atau formasi dari Takai itu enak banget. Ya, ini yang saya katakan tadi. Takai baru bermain di hari ini. Kalau 2 match pertama mereka bisa bagus, tidak menutup kemungkinan mereka bisa melesat ke peringkat 5 besar atau bahkan 3 besar di klasemen sementara. Karena kalau kita lihat, Takai belum main pun di hari ini, mereka masih bertahan di lembar yang pertama dan mereka ternyata bermain sangat baik sekali. Kean bisa mendapatkan 1 orang untuk mencari yang kedua. Foxe akan coba diburu dengan seorang Kean. Kali 4 digunakan kali ini mencari seorang Foxe, sudah terkena hit juga. Non Foxe ternyata bisa membalaskannya dengan Scar L sangat on point sekali. Kean pun harus tertakedown kali ini. Yes, betul, tapi Foxe darahnya tipis banget. Itu dia punya first aid atau tidak, masih bisa bersembunyi di belakang smoke. Dan player-player dari Takai sudah mengetahui keberadaan dari Foxe yang berada di belakang smoke. Masih dihujani peluru juga, benar-benar under pressure banget untuk keberadaan dari Foxe itu sendiri. Ya, Hades juga kalau kita lihat dari tim Takai akan coba melakukan flank ke arah kiri. Foxe sih udah ketahuan posisinya di mana, tapi untuk melakukan push ke arah Foxe sungguh berbahaya karena ini open banget. Harus melakukan setup juga dan kita melihat kali ini Takai perlahan namun pasti ada sebuah granat yang tadi sebenarnya sedikit membuat Foxe dan itu dia akhirnya Foxe pun didapatkan. Dipulangkanlah 21 e-sport di posisi kelima. Yes, setidaknya membawa pulang 7 poin kill. Itu adalah poin yang cukup lumayan untuk 21. Sementara kamera sudah mulai bergeser kembali, droning map. Dan itu dia, ada beberapa tembakan-tembakan sedikit dari NFT untuk memberikan warning ke arah tim Takai. Ini Takai harus bermain sabar sih, soalnya enggak juga, karena zonanya masih belum nutup. Betul. Nah ini zona akan ke arah mana dan ternyata menuju satu pemain dari Takai. Waduh. Satu pemain Takai sudah masuk ke dalam circle kita lihat. Iya, WWCD Forecast pun mengatakan 45% Takai bisa punya chance untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi kita akan melihat seperti apa tim-tim lain bermain. Lihatlah Super Una yang masih bertahan seorang diri di belakang pohon, masih belum terspot juga. NFT sudah mulai membangun pergerakan drone berusaha untuk melakukan spray ke arah Hades, tapi masih belum cukup.
cukup. Hades pun tidak sempat untuk ditumbangkan karena ada backup fire dari seorang player dari Takai. Ternyata ada granat dari seorang Flippy. NFT kali ini berhasil menumbangkan satu pemain dari Takai. Hades tertakedown. Crash di belakang sana akan coba dicari juga oleh pemain-pemain NFT. Namun hati-hati NFT, dia berbahaya posisinya karena belakangnya ada Super Una yang menjadi hantu. Nggak ketahuan posisi dari Super Una, dan kita lihat kali ini drone harus turun juga karena ternyata ada flank yang dilakukan oleh pemain-pemain Takai yang lainnya. Yes, Takai nggak jadi maju. Dia sedikit disengage dan mundur. Kemudian ada Swavel pun yang berhasil di takedown oleh Super Una. Last man standing dari Aerowolf yang menjadi ancaman juga untuk beberapa tim. Kali ini dari Crash pun udah mulai membangun granat, dilemparkan ke arah depan. Super Una pun mulai ter-takedown. Tersisa 3 tim saja, Takai, NFT dan juga Boom. Kita lihat ini dia Takai masih masuk dalam circle juga, bahkan kali ini 3 pemain Takai, 3 pemain terakhir mereka masing-masing sudah masuk dalam circle dan masing-masing berada di posisi yang berbeda. Kian berada di kiri, Gremory berada di belakang sebuah airdrop dan juga Crash menjadi jangkar di belakang. Kalau kita lihat NFT juga akan turun gunung Flippy, kali ini sudah mulai melakukan pergerakan menuju ke arah drone, mungkin akan coba melakukan vaulting di sana. Nah itu dia sudah mulai membangun cover. Kalau kita lihat nampaknya Spavel langsung tabrak aja, akan coba ditabrak, namun kali ini Kian juga bisa ketahui posisinya. Ramones bisa bersatu orang, Spavel juga tertakedown oleh Crash, akan coba di backup juga oleh mungkin pemain-pemain NFC yang lainnya. Ini dia Ramones datang, akan coba melakukan spray ke arah depan dan akhirnya Takai tiba-tiba dibulakan, terjatuh. Wah, sih bisa selamat. Nggak bisa selamat Spavel. Oke, dan itu dia akhir dari match ketiga kita, winner chicken dinner untuk NFT Esports. NFT bisa mendapatkan WWCD dengan sangat luar biasa sekali setelah tadi. Kuncinya adalah saat mereka berani langsung tabrak, mereka mendapatkan di mana